Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan membuat salah satu kue tradisional yang legend banget. Kalau di tempat saya namanya timpan labu kuning serikaya. Makanan yang sangat legendaris tapi masih sangat difavoritkan oleh semua orang. Kue tradisional ini selalu kita jumpai di acara-acara spesial seperti momen lebaran, resepsi perkawinan, ataupun acara-acara besar lainnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung aja kita ke tahap membuatnya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat menonton! Langkah yang pertama, kita masak dulu labu kuningnya. Di sini saya pakai sebanyak 100 gram, kemudian saya tambahkan 1 saset santan instan, kemudian saya juga menambahkan air sebanyak 100 ml, dan saya tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian kita masak sampai labunya empuk, selanjutnya kita haluskan dan kita sisihkan sebentar. Kemudian lanjut kita buat adonan serikayanya. Untuk takarannya saya pakai gelas takar seperti ini ya. Untuk telurnya saya pakai sebanyak 400 ml atau sebanyak 7 butir. Dan untuk gulanya juga saya pakai sebanyak 400 ml. Dan untuk santannya juga saya pakai 400 ml. Jadi untuk takarannya sama ya teman-teman. Untuk santannya sendiri saya pakai santan instan 65 gram, kemudian saya tambah air menjadi 400 ml. Tambahkan pasta vanila secukupnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus. Untuk pasta vanilanya wajib ya teman-teman, jangan di-skip supaya nanti hasilnya tidak bau amis. Kemudian kita aduk menggunakan balon whisk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna kuning tua. Ini opsional ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, setelah adonan setengah matang, kemudian saya tambahkan dengan potongan nangka, supaya hasil dari adonan serikaya ini semakin harum dan enak. Kemudian kita masak kembali sampai air yang keluar dari adonan ini sedikit menyusut. Kemudian setelah matang, kita sisihkan sebentar. Lanjut kita buat adonan tepungnya. Siapkan wadah yang kering dan bersih, kemudian masukkan 500 gram tepung ketan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu tambahkan adonan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita campur rata. Untuk mengadonnya di sini saya pakai tangan aja. Tangannya sudah saya cuci bersih ya. Kemudian di sini saya tambahkan 200 ml air. Untuk penambahan air di sini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, jangan dimasukkan sekaligus. Apabila adonannya sudah bisa dibentuk, jangan ditambah lagi airnya. Ingat ya teman-teman, penambahan air di sini disesuaikan dengan tingkat kelembekan adonannya. Yang penting adonannya bisa dibentuk. Nah, lanjut kemudian adonan ini saya bentuk seperti ini. Besar kecilnya adonan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya sebesar ukuran kelereng yang besar. Kemudian adonan ini saya masukkan ke dalam minyak goreng. Tujuannya supaya nanti timpannya tidak lengket di daun. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang. Gunakan daun pisang yang masih muda seperti ini. Kemudian ambil satu adonan, kita letakkan di atas daun pisang, kemudian kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan adonan serikayanya. Kemudian lanjut kita bungkus seperti membungkus timpan pada umumnya. Untuk cara membungkus, teman-teman bisa lihat di video ya.
Kalau saya bungkus kurang rapi, teman-teman mungkin bisa membungkusnya lebih rapi lagi. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini timpannya sudah siap dibungkus semua, kemudian lanjut kita tata di dalam kukusan. Kita tata yang rapi ya teman-teman. Kemudian lanjut setelah kita tata yang rapi di dalam kukusan, langsung aja kita kukus. Pastikan air dalam kukusan sudah mendidih seperti ini, kemudian kita kukus menggunakan api sedang aja selama lebih kurang 20 menit atau sampai matang. Nah, setelah matang langsung kita keluarkan dari kukusannya, kemudian kita biarkan dingin dulu baru kita rapikan timpannya. Kita potong daun yang kepanjangan dan kita lap air dari bekas kukusan supaya timpannya lebih awet. Maaf ya teman-teman, waktu saya merapikan timpannya saya lupa memvideokannya. Nah, ini dia timpan labu kuning serikayanya sudah jadi. Ini timpannya sudah kita rapikan ya. Dari 500 gram tepung ketan, saya menghasilkan 56 buah timpan yang cantik sekali. Timpan ini merupakan kue tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Kue ini biasa disajikan dalam acara-acara formal sebagai kudapan, seperti dalam pesta pernikahan dan hari-hari besar Islam. Atau teman-teman bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di tempat saya biasa dijual 1.000 atau 2.000 per piecesnya, tergantung besar kecil dan kualitas bahan yang digunakan. Mari langsung aja kita review hasilnya. Untuk hasilnya sendiri, teman-teman bisa lihat hasilnya tuh cantik banget, tampilannya juga sangat bagus, dan untuk rasanya sendiri jangan diragukan lagi ya, ini beneran enak banget. Rasanya kenyal, manisnya juga pas, ditambah rasa nangkanya yang membuat rasa dari timpannya lebih enak lagi. Pokoknya untuk rasanya sendiri beneran best banget. Resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Dijamin mantul banget. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.